Rebung bambu kuning juga bisa diolah menjadi asinan yang segar dengan cara direbus, lalu direndam dalam larutan air, garam, dan cuka untuk difermentasi. Halo Sobat Mini Kebon, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di WDBB Channel. Gimana nih kebun mini atau tanaman di rumah kalian? Semoga sehat dan subur ya. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang spesial dan penuh misteri, tapi juga punya banyak manfaat, baik di kebun maupun di dapur kita. Yap, kita akan menyelami lebih jauh si cantik nan eksotis, yaitu bambu kuning. Kita akan bedah tuntas mulai dari asal-usulnya yang unik, fakta-fakta tersembunyi yang jarang orang tahu, gimana cara budidaya dan merawatnya biar tumbuh subur, sampai ke khasiat pengobatan tradisional dan resep masakan lezat dari tunasnya. Dijamin, setelah ini kalian bakal makin jatuh cinta sama bambu kuning. Jadi jangan sampai ketinggalan setiap informasinya ya. Dan buat kalian yang baru mampir ke WDBB Channel, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami, dan tentu saja like serta komen. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengalaman seru tentang bambu kuning, siap Sobat Mini Kebon? Yuk langsung aja kita mulai petualangan kita bersama bambu kuning. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Berikut adalah informasi mengenai asal-usul bambu kuning. Bambu kuning Bambusa vulgaris striata diperkirakan berasal dari benua Asia, terutama wilayah Asia Tenggara, Cina, dan Jepang. Penyebarannya di Indonesia. Bambu jenis ini telah lama dibudidayakan di Indonesia dan banyak ditemukan di berbagai daerah. Salah satu daerah penyebarannya yang cukup dikenal adalah di Jawa Barat. Ciri khas dari bambu kuning dikenal dengan ciri utamanya yaitu batangnya yang berwarna kuning cerah dan beruas-ruas, serta tumbuh tinggi, menjadikannya populer sebagai tanaman hias atau budidaya. Habitat asli bambu kuning umumnya hidup di lingkungan tropis, sering dijumpai di desa-desa, pinggir sungai, dan juga sebagai tanaman hias di perkotaan. Selain asal-usul secara botani dan geografis, di Indonesia dan beberapa negara Asia, bambu kuning juga kaya akan mitos dan makna budaya, seperti dipercaya memiliki kekuatan mistis sebagai penangkal energi negatif, roh jahat, atau ilmu hitam. Sering digunakan dalam ritual tradisional misalnya di Bali dan dianggap sebagai simbol ketahanan dan fleksibilitas. Selain hanya dikenal sebagai tanaman hias atau penangkal mistis, ada beberapa fakta unik tentang bambu kuning Bambusa vulgaris striata yang mungkin belum banyak diketahui. 1. Keunikan botani yang misterius. Fakta yang paling mencolok secara botani adalah bambu kuning termasuk jenis bambu yang sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah berbunga. Para ahli botani meyakini siklus hidupnya untuk berbunga sangat panjang, bahkan bisa puluhan tahun, dan banyak yang mati sebelum menghasilkan bunga. Ini menjadikannya misteri di dunia botani, karena sangat sulit berbunga dan menghasilkan biji. Bambu kuning hampir sepenuhnya bergantung pada perkembangbiakan vegetatif dengan tunas atau rimpang. Artinya, setiap tanaman baru yang tumbuh biasanya merupakan klon genetik yang sama persis dengan induknya. 2. Khasiat obat yang tersembunyi. Bambu kuning tidak hanya bermanfaat sebagai bahan bangunan ringan, tetapi juga memiliki khasiat kesehatan, terutama pada bagian rebung tunas muda dan daun. Obat hati atau lever. Rebung bambu kuning dipercaya memiliki kandungan senyawa fenol yang bersifat anti racun hati hepatoprotektor. Dalam pengobatan tradisional, rebungnya digunakan untuk membantu mengatasi masalah hati atau hepatitis, pengontrol kolesterol, dan asam urat. Daun bambu kuning kaya akan senyawa flavon yang diyakini dapat membantu menghentikan proses oksidasi yang menyebabkan asam urat, serta rebungnya diklaim dapat membantu melarutkan kolesterol jahat. Anti kanker pada akar. Akar bambu kuning terdeteksi mengandung antioksidan tinggi yang dipercaya dapat membantu memperkuat sistem imun dan menghambat pertumbuhan sel tumor bagi kanker. 3. Peran penting dalam lingkungan. Penyerap polusi udara, seperti tanaman bambu pada umumnya. Bambu kuning memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menyerap gas karbon dioksida CO2 dan menghasilkan oksigen. Beberapa penelitian
menyebutkan bambu kuning juga mampu menyerap nitrogen dioksida, membantu meningkatkan kualitas udara di perkotaan, pengendali erosi, sistem rimpang akar. Bambu kuning yang menyebar dan kuat, menjadikannya tanaman yang efektif untuk mengikat dan memperkuat struktur tanah, sehingga sangat baik untuk mencegah erosi dan tanah longsor, terutama di area yang miring. Jadi, bambu kuning bukan sekadar bambu dengan warna unik, tetapi juga menyimpan misteri alam, manfaat kesehatan tersembunyi, dan kontribusi ekologis yang signifikan. Pembahasan selanjutnya pengobatan tradisional yang memanfaatkan bambu kuning umumnya berfokus pada bagian rebung tunas muda dan akarnya, meskipun daunnya juga digunakan. Berikut adalah beberapa cara umum pengobatan tradisional yang memanfaatkan bambu kuning. Berdasarkan praktik turun-temurun, bukan medis modern, pengobatan tradisional dari bambu kuning. 1. Untuk gangguan hati hepatitis liver. Bagian yang digunakan oleh rebung tunas muda bambu kuning. Cara pengolahannya. Rebung dicuci bersih dan dipotong-potong kecil. Rebus potongan rebung dengan air secukupnya, hingga mendidih dan airnya berkurang menjadi setengah. Air rebusan ini diminum secara rutin, biasanya 1-2 kali sehari. Tujuan, dipercaya membantu menetralisir racun dalam hati hepatoprotektor, karena kandungan senyawa fenol dan antioksidannya. 2. Untuk menurunkan demam panas dalam. Bagian yang digunakannya adalah daun muda atau air rebusan akar. Cara pengolahan daun bambu kuning. Ambil beberapa lembar daun muda bambu kuning dicuci bersih. Daun tersebut ditumbuk halus dan dicampur sedikit air, lalu diperas. Air perasan daun diminum. Tujuan, dipercaya memiliki efek mendinginkan atau penurun panas antipiretik alami. 3. Untuk memperkuat sistem imun antioksidan. Bagian yang digunakannya adalah akar bambu kuning. Cara pengolahan. Akar bambu kuning dicuci bersih, lalu dipotong-potong. Rebus potongan akar dengan air hingga mendidih. Air rebusan diminum secara teratur. Tujuannya kandungan antioksidan pada akar termasuk diklaim anti-tumor kanker. Dipercaya dapat memperkuat daya tahan tubuh dan melawan radikal bebas. 4. Sebagai diuretik pelancar kencing. Bagian yang digunakannya adalah rebung atau daun. Cara pengolahannya sama seperti pengolahan rebung atau daun pada poin sebelumnya. Direbus atau dibuat air perasan. Tujuannya membantu melancarkan buang air kecil, yang secara tidak langsung dapat membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Catatan penting, penggunaan bambu kuning dalam pengobatan tradisional bersifat komplementer pelengkap. Jika Anda memiliki kondisi medis serius, seperti gangguan hati, selalu konsultasikan dengan dokter atau profesional kesehatan sebelum mengonsumsi obat herbal, termasuk bambu kuning. Selanjutnya membudidayakan dan merawat bambu kuning Bambusa vulgaris var. Striata relatif mudah karena tanaman ini sangat tangguh dan cepat tumbuh, terutama di iklim tropis seperti Indonesia. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk budidaya dan perawatannya. Panduan budidaya bambu kuning. Bambu kuning umumnya dibudidayakan menggunakan metode vegetatif, yaitu perbanyakan tanpa biji, karena sangat jarang berbunga. 1. Metode perbanyakan. Metode yang paling umum dan efektif adalah menggunakan rimpang pecahan anakan atau stek batang atau rumpun. Pecahan rumpun dan rimpang. Pilih rumpun bambu yang sehat dan pisahkan anakan yang masih muda dan memiliki akar yang baik. Rimpang. Ini adalah metode paling cepat. Stek batang, potong batang bambu yang sudah tua, sekitar 2-3 tahun menjadi beberapa segmen. Pastikan setiap segmen memiliki setidaknya 2-3 ruas buku. Bagian ini kemudian ditanam, biasanya dalam posisi miring atau tegak lurus, dengan satu ruas berada di bawah tanah. 2. Persiapan lahan tanam. Lokasi. Bambu kuning menyukai sinar matahari penuh, tetapi juga toleran terhadap naungan ringan. Pilih lokasi yang mendapatkan setidaknya 6 jam sinar matahari langsung per hari. Tanah. Gunakan tanah yang gembur, subur, dan memiliki drainase yang sangat baik. Bambu tidak suka tergenang air yang dapat menyebabkan pembusukan akar. Pengolahan. Gemburkan tanah dan buat lubang tanam yang cukup besar, sekitar 50 cm, agar rimpang dapat berkembang. 3. Penanaman. Jarak tanam. Jika ditanam untuk pagar atau rumpun, tanam dengan jarak sekitar 1-2 meter antar bibit.
Jika untuk kebun, beri jarak yang lebih besar 35 meter agar rumpun bisa tumbuh maksimal. Waktu tanam. Waktu terbaik menanam adalah saat awal musim hujan, di mana kelembaban tinggi dan curah hujan cukup. Tips merawat bambu kuning. 1. Penyiraman. Intensitas bambu kuning membutuhkan banyak air, terutama pada masa awal penanaman 1-3 bulan pertama, dan saat musim kemarau panjang. Siram secara teratur 1-2 kali sehari pada fase awal. Setelah tanaman mapan sekitar 6 bulan, penyiraman dapat disesuaikan. Pastikan tanah tetap lembab, tetapi tidak becek. 2. Pemupukan. Gunakan pupuk nitrogen tinggi misalnya urea, atau pupuk organik kompos pupuk kandang, untuk mendorong pertumbuhan tunas dan batang baru. Berikan pupuk setiap 3-4 bulan sekali, terutama di sekitar awal musim hujan dan pertengahan musim kemarau. 3. Pengendalian rumpun tunas. Pemanasan thinning. Bambu adalah tanaman yang sangat invasif. Lakukan pemangkasan atau penjarangan disebut juga thinning secara rutin setiap 1-2 tahun. Buang batang-batang yang sudah tua, kering, atau busuk. Potong tunas baru yang tumbuh terlalu rapat atau ke arah yang tidak diinginkan, terutama jika ditanam sebagai tanaman hias atau pagar. Pengendalian rimpan. Jika Anda tidak ingin bambu menyebar ke area lain, pasang penghalang rimpang rhizome barrier di sekeliling area tanam. 4. Hama dan penyakit. Bambu kuning umumnya tahan terhadap hama. Masalah utama biasanya adalah jamur atau busuk akar yang disebabkan oleh drainase buruk atau genangan air. Pencegahan, pastikan drainase baik dan jangan menyiram berlebihan. Jika terjadi serangan jamur, segera pangkas bagian yang terinfeksi dan gunakan fungisida sesuai dosis. Akhirnya kita sampai ke pembahasan yang terakhir. Pengolahan untuk masakan. Hanya satu bagian bambu kuning yang umum digunakan dalam masakan, yaitu rebung tunas muda. Rebung bambu termasuk kuning, secara alami mengandung zat yang bisa menyebabkan rasa pahit atau asam dan sedikit sianida. Oleh karena itu, wajib direbus berulang kali dan atau direndam air garam selama beberapa jam sebelum diolah. Jenis olahan. Setelah proses perebusan wajib tersebut, rebung siap diolah menjadi berbagai masakan seperti sayur lodeh, tumisan, atau sebagai isian lumpia. Asinan. Rebung juga bisa diolah menjadi asinan yang segar dengan cara direbus, lalu direndam dalam larutan air, garam, dan cuka untuk difermentasi. Nah Sobat Mini Kebon, itu tadi perjalanan kita yang seru bersama si cantik bambu kuning. Mulai dari kita tahu asal-usulnya dari Asia, fakta uniknya yang susah berbunga, khasiatnya untuk pengobatan tradisional, tips budidaya agar tumbuh lebat, sampai ide olahan masakan dari rebungnya. Ternyata bambu kuning ini nggak cuma cantik buat hiasan tapi juga kaya manfaat ya. Semoga informasi di WDBB channel kali ini bisa menginspirasi kalian untuk mulai menanam dan memanfaatkan keajaiban alam dari bambu kuning ini di mini kebun kalian masing-masing. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka. Komen di bawah sharing pengalaman kalian. Apakah kalian pernah pakai bambu kuning untuk pengobatan atau punya resep masakan rebung andalan? Dan yang paling penting bagi yang belum, silakan subscribe WDBB channel dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena kita akan terus bahas tips dan trik berkebun serta tanaman unik lainnya. Terima kasih banyak sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dari saya dan salam hangat untuk semua Sobat Mini Kebon.